Belum, kalau Samen itu menjadi istri keduanya si Ridwan gitu loh. Oh, disetujuin sama Mbak Maya? Sama orang tuanya juga. Iya, semua udah pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan keluarga. Oh, tak kira pertemuan sama kamu. Enggak, pertemuan guru spiritual gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya, dulu ya. Nah, ini Mbak, Samen itu saya tanya sejujur-jujurnya. Sampean itu mendapatkan Mas Ridwan itu dari asli, pure cinta asli, atau ada dukun gitu? Ini kan menjawab apa pertanyaan-pertanyaan para netizen ini. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umruddin waddin. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat Umi yang dimuliakan dan juga dicintai, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan kali ini saya bersama Mbak Vira, yang dimana Mbak Vira ini dibilang pelakor, berebut laki Korea gitu. Jadi sukanya BTS. Ya. Yang intinya di sini kita itu menyambung silaturahmi ya sahabat ya. Menyambung silaturahmi supaya umur kita semakin panjang. Kalau kita semakin banyak silaturahmi, itu umur kita insya Allah bakal dipanjangkan. Tapi kalau kita nggak silaturahmi, nanti takutnya kita cepat mati gitu. Pak cepat mati kan nggak bisa kikuk-kikuk ya. Ya Mbak ya. Mbaknya kok agak jutek habis dari Bali. Gak bawa oleh-oleh. Bawa nggak Mbak oleh-oleh? Ada Ya. Tapi kok sampean makin cantik sih Mbak. Saking kok sampean tuh nikah sama Pak Ridwan duluan sih. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Oh, nanya aja. Nanya. Udah takdir. Takdir ya. Ya. Sebelum itu kita sholatan dulu ya sahabat ya. Karena Mbak Vira kayaknya lagi kayak haid. Haid kenapa? Dari kok saya bisa bilang head itu juteknya gitu ya Mbak, sampean head apa? Saya jutek sih. Jutek Enggak lah, jutek. biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Kita sholawatan dulu supaya dilancarkan dan dimudahkan segala urusan kita pada malam hari ini. Mbaknya jangan ketawa ya kalau saya sholawatan, soalnya suara saya cempreng gitu. Dan sahabat-sahabat juga yang di rumah sholawat, terus sholawat supaya dimudahkan gitu. Insyaallah udah mau punya anak berapa zaman? Baru satu. Kan ya. Hamil kan sekarang kan. Benar. Oh iya hamil aku rokok Anda. Batuk-batuk. Kameramen. Ya kita sholawatan dulu ya Mbak ya. Boleh kan? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utafi biha haral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma
Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kok kayak gimana gitu ya Gimana? sama Mbak Vira ini, kayak ya apa gitu, malu saya mau ngomong gitu. Ngomong aja, ngapain malu? Ya sahabat-sahabat jangan menghujat Mbak Vira, karena dari awal pernikahan sampean itu sudah disetujui belum kalau sampean itu menjadi istri keduanya si Ridwan gitu loh. Oh, disetujuin sama Mbak Maya? Udah. Sama orang tuanya juga. Iya, semua udah Disetujuin. pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan keluarga. Oh, tak kira Pertemuan sama kamu. enggak, pertemuan guru spiritual gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya, dulu ya. Nah, ini Mbak, sampean itu saya tanya sejujur-jujurnya. Sampean itu mendapatkan Mas Ridwan itu dari asli, pure cinta asli, atau ada dukun gitu? Ini kan menjawab apa? Pertanyaan-pertanyaan para netizen ini. Oke. Mau minum, Mbak? Enggak, ini lu kena apa asap tadi? Asap asli. Anginnya suruh ke sini. Jadi awalnya sama Mas Ridwan itu memang saya tuh cinta. Cinta. Karena saya takut kehilangan dia. Jadi saya ya gitu kayak kemarin itu. Gitu. Sampean cintanya asli atau betulan? Betulan. Hah? Asli apa betulan gimana? Asli apa betulan? Asli apa bohongan? Salah ngomong, Mbak. Asli. Asli. Iya. Bukan betulan. Bohongan. Beneran ya? Beneran. Asli apa betulan? Betulan. Betulan. Nah, sampean nikah sama Pak Ridwan itu dia itu udah kaya atau pas masih belum punya harta? Ya udah seperti sekarang sih. Seperti sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makannya berapa kali sehari kalau sama Pak Ridwan? Berapa ya? Nggak kehitung. Nggak Soalnya kehitung. doyan makan. Doyan Apalagi makan. hamil. Kalau makan anak tanpa tulang pernah? Belum kayaknya. Belum. Mungkin kalau Anak tanpa tulang itu loh. anak tanpa Anak tanpa tulang. apa itu? Anak tanpa tulang. Nggak dimasak, nggak usah dimasak, langsung dikeluarin cerut gitu, langsung dimakan gitu, pernah nggak? Oh, nggak pernah ya. Itu soalnya makanan dari Jepang. Oh, kamu pernah makan itu? Nggak pernah, kan saya laki, itu cuma buat cewek. Jadi yang nyuapin itu lakinya gitu loh. Paham nggak? Insya Allah nggak paham. Ya nggak apa-apa ya. Anak kecil nggak boleh nonton. Ini khusus emak-emak. Biar nggak tegang, Mbak. Iya, Kan benar-benar. biasanya kan tegang gitu kan ya. Kamu tegang? Enggak, Mbak. Oh enggak. Enggak, Bu. Kan abis ngelucu nggak tegang lah, Oh Mbak. iya, ya bener ya. Enjoy gitu ya. Ya enjoy. Santuy gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, kan ini kemarin Maya. Kenapa Maya kan? Saya kan masih nggak hilang Oh iya. ingatan. Iya. Ini masih ingat sama Mbak Maya. Kirain habis dari Bali lupa gitu. Enggak lah. Kan Mbak Maya ini sempat hilang kan. Iya. Beberapa hari gitu. Berapa, 1 minggu lebih kayak kurang tahu sih berapa hari. Dan di situ sampean kan, saya sempat berpikiran bahwa si Maya itu ada sesuatu dengan dukun, tapi ternyata enggak. Ternyata dia itu sama Maya itu apa namanya, mencari informasi tentang keluarganya sampean gitu. Oh. Cari informasi tentang keluarganya sampean. Dan yang mengejutkannya itu, sampean udah punya suami dan 1 anak. Si Andre itu. Apa betul? Benar. Benar. Berarti sampean dapat Mas Ridwan itu dapat jandae. Maksudnya dapat janda saya. Tapi meskipun saya dapat jandae, kayak kalau kayak Mbak Vira gini, apa ya? Masa sih? Tapi kan dia udah ya wajahnya mirip gini ya, jangan sampai lah dapet janda. Kan saya juga masih jogo. Kamu masih Joko ya? Iya tuh. Oh ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mau nyobain? Enggak, maksudnya nyobain itu loh, masakannya Pak Joko. Oh, Pak Joko. Ya boleh kalau apa. Di mana? Nanti panggilin Pak Joko ya. Siap. Nah, itu betul.
benar. Dan apa Alasan saya meninggalkan dia ya itu pinter guys. itu salah satunya itu dia tuh KDRT dengan saya. KDRT. Tahu KDRT? Kereta dalam rumah tangga. Iya, benar sekali kamu. Apa? KDRT itu kekerasan di dalam rumah tetangga. Rumah tetangga ada ini. Betul nggak? Iya benar, kekerasan dalam rumah tangga. Nah ya itu. Kamu kan masih kecil nggak tahu. Ya enggak, saya kan masih polos. Saya Iya. tuh aslinya belum tahu apa-apa. Terus saya tuh gimana ya? Pura-pura. Saya tuh memang polos betulan. Tapi saking jiwa dewasa saya keluar gitu kan. Jadi sama-sama dewasanya gitu. Berarti kamu dewasa belum saatnya dong. Iya. Itu takdir. Takdir juga. Takdir. Oh. Dan setelah itu kan Andre dibawa ke sini, Mbak. Iya. Dibawa ke sini nyariin sampean marah-marah. Setelah dibawa nunggu beberapa hari katanya sampean pulang dari Bali dan nggak pulang-pulang. Maunya digoyang gitu. Nggak mau pulang. Kan ada lagunya kan? Nggak tahu. Yang gimana sih coba nyanyi? Nggak mau pulang, maunya digoyang gitu ya. Itu kamu kali. Nggak mau pulang. Kan mondok, Mbak. Oh, mau nggak pulang ya? Nggak mau pulang ya? Enggak. Ya itu nggak sampai mana tadi kan lupa kan, saya itu gagal fokus masih gara-gara ini saking menawannya ya. Jadi nggak fokus saya. Jangan besar kepala ya, Mbak. Enggak, masih tetap segini kepala saya, nggak bisa besar. Ya intinya gitu, dia itu nyari pengen balik dan katanya itu minta pertanggungjawaban anaknya, itu anak sampean. Ya, saya tuh ninggalin dia bukan ninggalin anak saya. Kalau anak saya itu kan memang mau saya ambil waktu itu. Tapi aku diancem. Diancem gimana? Ya banyak ancaman-ancaman dia tuh. Ya kan aku lebih memilih ini saya lebih memilih keselamatan anak saya kan. Gitu. Karena dia ngancemnya seperti itu gitu. Jangan berani sentuh dia gitu. Sampai saya sembunyi-sembunyi sampai mau saya ambil, tapi kan kalau tanpa pengetahuan dia kan juga nanti dikira mencuri anaknya. Padahal itu anak saya juga kan. Takutnya kan nanti dilaporin yang enggak jadinya kan kalau saya ngambil tanpa pengetahuan dia. Ya udah, akhirnya beberapa kali saya berusaha nemuin anak saya tuh nggak berhasil gitu. Bukan saya mau ninggalin anak saya menelantarkan gitu. Kalau emang saya ninggalin Andre iya, karena dia main tangan sama saya. Main tangan. Tahu main tangan? Main tangan. Gimana maksudnya main tangan? Mainnya pakai tangan gitu. Main apa? Kan main tangan. Mainan tangan gitu ya. Iya, gimana sih maksudnya? Dia tuh mukul. Mukul. Pakai apa? Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Mukulnya pakai apa kan? Main Itu tangan. kenapa enggak? Kan negara kita ini negara hukum. Iya memang sih, cuma Dan seharusnya kalau memang ada kejahatan seperti itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib, karena itu sudah tugas mereka gitu loh. Tapi saya nggak berani emang melaporkan dia, karena dia tuh keras. Keras. Temperamen apa namanya? Temperamen. Iya itu. Gini banget pokoknya aduh. Gitu. Jadi ya dari itu saya kan sekarang gini dipikir aja, kalau saya mempertahankan rumah tangga seperti itu, saya bisa mati tak berdaya nanti. Mati busung. Mati iya. Waktu itu terakhir saya emang benar-benar udah nekat ninggalin dia itu karena kan saya kontrak di rumah susun. Jadi lantai 3 gitu kan. Sampai saya tuh mau didorong dari lantai 3 ke lantai 1. Disuruh terbang. Iya, katanya saya punya sayap, jadi suruh terbang. Pantesan katanya kayak bidadari gitu. Disuruh Dia kan tak terbang. bersayap ya. Dipuji sendiri. Ya, langsung balik ke topik aja, Mbak. Iya. Soalnya takutnya dari sini, waduh, ini kok kayak gini gitu. Kan gimana Ya ya? kan kamu katanya biar nggak tegang. Pak tegang kan bahaya.
bisa stroke nanti. Dan saya nggak ngeliat video saya apa kemarin Yang mana? yang dia Maya minta ketemuan sama saya malam-malam di sini. Oh, saya belum sempat lihat sih. Belum ya? Mau saya ceritain apa enggak? Boleh. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Intinya di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita itu tidak boleh punya dendam sama sekali. Iya. Dendam, iri, hasud dan juga dengki. Karena jika ada salah satu sifat itu di hati kita, itu bahaya gitu. Ya intinya dia itu datang ke saya pengen nyantet sampean, Astagfirullahaladzim. nyantet karena dia itu nggak pengen kebahagiaannya itu dibagi dua. Iya, saya paham kok itu. Dan ya mungkin di sini sampean itu harus belajar ikhlas lah. Namanya orang taubat itu sahabat, pasti ada ujiannya. Kenapa kok Allah menguji? Kenapa kok Allah menguji? Di situ Allah ingin melihat bahwa hambanya ini benar-benar taubat nggak kalau pas dihujat gitu. Benar-benar taubat atau enggak? Dan di situ insya Allah Mbak Vira ini bakal ikhlas kalau ada yang menzalimi seperti itu gitu. Ya, semoga aja ikhlas ya. Ikhlas ya. Insya Allah. Dan dia itu minta saya nyantet loh Mbak. Saya yang suruh nyantet sampean. Padahal kan saya itu kayak gimana ya? Kayak gimana ya? Kayak gimana sama sampean gitu loh Mbak? Gimana? Sungkan gitu loh. Oh, sungguh-sungguh mengharapkan. Iya. Oh gitu. Tapi sampean udah punya suami. Udah punya suami. Ya. Bukan mengharapkan gitu kan, sampean juga udah punya suami. Iya. Mungkin lah saya mengharapkan sampean, tapi kalau sampean udah cerai, saya udah punya istri. Astagfirullahaladzim. Oh, gimana? Sampean udah cerai, saya udah punya istri, sampean tak jadi ini kedua. Kedua lagi, pelakor lagi. Ya enggak lah, enggak lah. Kalau emang ada persetujuan istri pertama, masa pelakor bilang? Ya enggak mungkin. Ya Apa? Kan kamu lebih dewasa, belum saatnya. Masih tahu dong. ya kalau udah ada persetujuan sih nggak bisa dibilang pelakor. Iya. Itu namanya penistaan nama baik, pencemaran nama baik gitu. Sampean juga bisa melapor ini kepada pihak yang berwajib gitu. Tapi ya namanya Allah menguji, apakah sampean bakal membalas gitu. Oh, saya? Mm-mm. Oh, enggak. Enggak ya? Ikhlas ya? Ikhlas beneran apa ikhlas? Ikhlas beneran. Beneran ya? Enggak. Terus bingung saya kalau mau nanya apa. Itulah ikhlas kan? Ikhlas. Udah Kamu nanya berapa kali loh, aku selalu ikhlas. Soalnya ini ujian buat sampean. Iya memang. Mau gimana pun ya harus jalanin gitu kan. Jalanin. Dan kalau nggak salah kemarin dia itu ingin menyantet si Ridwan juga. Pengen usahanya itu dihancurkan supaya jadi miskin. Dan saya juga itu apa namanya? Ini mengabulkan. Enggak. Oh, kirain mengabulkan. Dan saya Pak itu Mahaya. juga gimana ya? Bingung gitu. Sama dia kok sampai segitunya mau menghancurkan si Ridwan. Sampai dia itu minta ke saya. Kan saya sempat kemarin tuh ke dukun yang kaya raya itu, dukun elit itu. Yang kaya raya, dia itu pengen ke situ. Gitu loh. Ke situ. Dukun elit ada ya, dukun elit. Ada dukun elit itu untuk dia itu bisa menghancurkan usaha orang lain dengan sekejap. Wow. Nah itu bahayanya. Dan di situ saya nggak mau lah ngasih, kan sama aja saya mendukung kezaliman gitu, dosa saya. Ikhlas ya. Ikhlas.
Dan sampean gimana sama anaknya sampean? Apa sampean mau nggak saya pertemukan sama si Andre ini? Ya nggak apa-apa. Apa? Sama Mbak Maya sekalian kan semuanya. Biar jelas semuanya. Iya benar. Ya, jangan sampai terjadi apa-apa. Biar nggak ada juga kesalahpahaman. Kalau misalnya sampean disuruh cerai sama Ridwan, nikah sama saya aja ya. Anak saya gimana yang di perut? Di perut. Ya kasihin ke Pak Ridwan. Bikin lagi. Enggak sahabat. Ceritanya sama aja dong jadi. Enggak sahabat, bercanda, jangan dianggap serius. Ya, intinya gitu, saya suka bercanda orangnya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Saya maklumin ya. Hmm? Maklumin. Oh, denger ke makmumin. Jangan, ntar ada yang marah ntar. Udah, mungkin sama ini istirahat. Perbanyak salawat dan juga sholat, karena insya Allah di situ bakal dilembutkan hati sampai nggak banyak dendam iri dengki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.